Hai semuanya, jumpa lagi di channel DDTV. Bagi kalian yang baru berkunjung atau baru tahu channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Membahas proyek gila, mungkin proyek yang satu ini bisa disebut sebagai proyek gila di permukaan bumi. Proyek bendungan di Cina ini merupakan proyek bendungan terbesar di dunia yang mampu dibuat manusia. Tak hanya itu, bendungan ini mampu memperlambat rotasi bumi. Pembangunan bendungan ini tak hanya sekejap malam. Membangun bendungan ini memakan waktu 1 abad lamanya. Gagasan pembangunan bendungan 3 ngarai ini pertama kali dicetuskan oleh sang revolusionis Cina, yaitu Sun Yat-sen. Sun mengajukan rancangan pembuatan pembangkit listrik bertenaga air di Sungai Yangtze pada tahun 1919. Upaya membuat sumber energi terbesar di dunia itu bukan perkara mudah. PLTA sebenarnya hampir rampung pada tahun 1930 dan 1932. Tapi karena situasi politik tidak stabil dan masih rapuhnya basis industri, pembangunan pun tertunda. Pembangunan baru dilanjutkan kembali pada tahun 1944 ketika pemerintah Amerika Serikat menjanjikan bantuan teknologi dan finansial besar-besaran. Saat persiapan, pembangunan masih lancar-lancar saja, tapi lagi-lagi di tengah jalan proyek kembali mandek. 5 tahun kemudian, pemimpin Cina yaitu Mao Zedong dan Zhou Enlai menunjukkan antusiasnya untuk melanjutkan kembali mega proyek tersebut. Keinginan baru dapat diwujudkan kembali pada tahun 1970. Proyek itu dinamakan Gesoba. Gesoba merupakan proyek bendungan pertama yang konstruksinya dibangun di atas Sungai Yangtze. Namun di tahun awal pembangunan terjadi insiden ledakan. Dan lagi-lagi, proyek harus dihentikan untuk yang ketiga kalinya. Setelah lebih dari 60 tahun, sejak Sun Yat-sen mengajukan bendungan 3 ngarai, Perdana Menteri Deng Xiaoping menghidupkan kembali persiapan pembangunan ini pada tahun 1980. Secara resmi, mega proyek bendungan 3 ngarai berjalan besar-besaran pada tahun 1994. 9 tahun kemudian, pada 10 Juli 2003, barulah generator pertamanya mulai beroperasi. Bendungan ini memiliki kapasitas 22.500 MW. Jumlah itu hampir sepertiga dari total kapasitas pembangkit listrik Indonesia, yakni sekitar 69.600 MW. PLTA yang memiliki panjang 2.335 meter dengan tinggi mencapai 185 meter ini dibangun dengan menghabiskan biaya sebesar 24 miliar dolar Amerika Serikat. Pembangunan PLTA Bendungan 3 Ngarai ini bukan tanpa kontroversi. Pasalnya, proyek ini pernah dikecam karena dinilai melanggar hak asasi manusia. Kabarnya, saat pembangunan, Cina terpaksa merelokasi hingga 1,2 juta orang. Selain itu, kritik soal lingkungan juga berdatangan dari ahli geologi. Selain untuk menghasilkan listrik super besar, mengapa pemerintah Cina bersikeras membangun Bendungan 3 Ngarai ini? Adalah untuk meminimalisasi musibah banjir. Menurut pemberitaan, musibah banjir besar beberapa kali terjadi akibat luapan air dari Sungai Yangtze. Pada tahun 1954 saja, terjadi musibah banjir yang terjadi akibat meluapnya Sungai Yangtze dan menelan korban sebanyak 33.000 orang. Bendungan 3 Ngarai Cina merupakan bendungan pembangkit listrik tenaga air terbesar di dunia. Waduk yang terhubung dengan bendungan ini mampu menampung volume air yang begitu tinggi. Rumornya, hal ini bisa memperlambat dan mengubah rotasi bumi. Rumor tersebut telah beredar selama lebih dari 1 dekade, dan ternyata memang benar adanya. Secara umum, klaim tersebut menegaskan bahwa begitu reservoir bendungan diisi, berat massa akan cukup untuk sedikit menggeser rotasi bumi. Pergeseran massa sebesar itu akan berdampak pada rotasi bumi, karena fenomena yang dikenal sebagai momen inersia, yaitu kelembaban benda yang berputar kaku terhadap rotasinya. Momen inersia suatu benda terhadap sumbu tertentu menggambarkan betapa sulitnya mengubah gerakan sudutnya terhadap sumbu tersebut. Semakin jauh jarak suatu massa ke sumbu rotasinya, semakin lambat putarannya. Namun, dampaknya akan sangat kecil. Ilmuwan NASA menghitung pergeseran massa seperti itu akan menambah panjang hari hanya 0,0 mikrodetik dan membuat bumi hanya sedikit lebih bulat di tengah dan lebih datar di atas. Jadi, melambatnya bumi tidak terlalu terasa dirasakan oleh manusia. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.